Halo, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai genre atau gaya sastra di dalam Alkitab. Kita sudah membicarakan mengenai berbagai jenis sastra yang ada di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Dan hari ini kita akan lebih detail membicarakan dalam Perjanjian Baru. Nah, kita mulai dengan sebuah pemahaman bahwa genre dalam kitab suci ataupun dalam perjanjian baru itu tidak pernah murni hanya satu jenis. Nah, misalnya saja dalam Alkitab kita membaca mengenai genre ancient biography atau yang disebut sebagai Injil. Nah, meskipun gaya sastra Injil ini atau ancient biography ini kita katakan sebagai gaya sastra yang digunakan di dalam tulisan-tulisan Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi kita harus menyadari bahwa di dalam kitab Injil ini terdapat jenis sastra yang lain, yang bersifat minor, tetapi di dalamnya bukan terkategori ancient biography atau jenis sastra biografi. Misalnya saja dalam Injil Matius, kita mendapati bahwa walaupun ini adalah sebuah biografi, tapi kita juga menemukan adanya sebuah literatur ataupun gaya sastra yang disebut sebagai gaya sastra hukum. Misalnya saja kita membaca Khotbah di Bukit. Dalam Khotbah di Bukit kita menemukan bahwa gaya sastra hukum digunakan di situ. Dan itulah sebabnya karena dalam Khotbah di Bukit gaya sastra yang digunakan adalah gaya sastra hukum, maka kita menggunakan cara membaca sebuah hukum atau cara membaca gaya sastra hukum waktu kita membaca Khotbah Yesus di Bukit, karena dia berbicara tentang hukum. Nah, contoh yang lain adalah misalnya saja dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes kita menemukan bahwa selain gaya sastra narasi atau biografi, kita juga menemukan adanya gaya sastra yang lain. Apa itu? Yang disebut dengan homili. Jadi kalau kita membaca misalnya saja Yohanes pasal 17. Dalam Yohanes pasal 17 kita mendapati Yesus berdoa untuk murid-muridnya dan juga untuk semua orang yang akan percaya kepada dia. Gaya sastra yang digunakan oleh Tuhan Yesus di dalam teks ini adalah sebuah homili. Dan ini tentu berbeda dengan ancient biography yang pada umumnya menggunakan sebuah narasi di dalam menceritakan teks kitab suci. Dan contoh yang lain adalah Kisah Para Rasul. Dan Kisah Para Rasul ini juga unik. Kenapa? Karena Kisah Para Rasul bukanlah sebuah ancient biography, tapi sebuah tulisan sejarah. Jadi seperti kitab sejarah dalam Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul juga memiliki gaya sastra sejarah. Namun kalau kita membaca di dalam tulisan Kisah Para Rasul, ternyata kita juga menemukan di dalamnya gaya sastra yang lain. Misalnya saja homili. Kita membaca mengenai khotbah Petrus misalnya dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga. Dan juga kita membaca misalnya saja khotbah Paulus dalam perpisahan dengan jemaat di Efesus. Nah, jadi kita membaca di dalam Kisah Para Rasul bukan hanya ada gaya sastra sejarah, tapi juga ada gaya sastra yang lain. Begitu juga dengan surat-surat Rasul Paulus. Kita harus menyadari bahwa walaupun secara umum Rasul Paulus menuliskan sebuah surat kepada jemaat-jemaat yang dia layani, tetapi dalam surat-suratnya kita bisa menemukan gaya sastra tertentu yang bukan bagian daripada sebuah surat. Misalnya saja, kalau kita membaca Filipi pasal yang kedua, di sana Rasul Paulus menggunakan sebuah gaya sastra yang disebut sebagai ancient hymn atau nyanyian kuno di dalam melukiskan keagungan Yesus yang mengosongkan dirinya untuk datang ke dalam dunia bahkan mati di atas kayu salib. Nah, itu adalah gaya sastra yang disebut sebagai ancient hymn. Nah, begitu juga kalau kita membaca misalnya saja surat Ibrani. Dalam surat Ibrani kita menemukan sebuah gaya sastra yang unik. Surat Ibrani itu walaupun disebut sebagai sebuah surat yang dikirimkan kepada komunitas tertentu, tetapi surat Ibrani ini lebih mirip sebuah homili atau sebuah khotbah. Bahkan di dalam surat Ibrani kita menemukan ada bagian-bagian tertentu itu lebih mirip sebuah nyanyian ataupun sebuah kesaksian. Nah, begitu juga dengan tulisan-tulisan di dalam surat-surat yang disebut dengan Catholic Epistle atau biasa juga disebut sebagai surat-surat umum.
Di dalam kumpulan surat ini pun kita menemukan berbagai jenis sastra yang berbeda. Misalnya saja, waktu kita membaca surat Yakobus. Nah, surat Yakobus adalah sebuah surat, jelas. Nah, tetapi surat Yakobus di dalamnya kita menemukan ada sebuah gaya sastra yang unik. Seorang ahli bernama Richard Bauckham mengatakan bahwa surat Yakobus itu mirip seperti surat Amsal, di mana Richard Bauckham menyebut surat Yakobus itu sebagai sebagai sastra hikmat dalam Perjanjian Baru. Oleh karena apa? Oleh karena di dalam surat Yakobus ditemukan ada berbagai kalimat-kalimat yang pendek, mirip seperti kitab Amsal yang disebut sebagai aforisme. Dan kita juga menemukan berbagai jenis sastra yang lain di dalam surat-surat misalnya 1 Petrus ataupun 2 Petrus. 2 Petrus misalnya, beberapa ahli menyebut bahwa di dalam literatur ataupun surat 2 Petrus terdapat sebuah jenis sastra yang disebut sebagai testamen. Nah, ini adalah jenis sastra yang unik. Dan waktu kita membicarakan misalnya kitab Wahyu. Nah, kitab Wahyu adalah kitab dengan jenis sastra yang unik sekali, di mana penulis kitab Wahyu menggunakan berbagai jenis simbol yang dipahami oleh orang-orang di zamannya tapi tidak dipahami oleh kita sekarang. Tetapi kalau kita melihat dalam kitab Wahyu pun kita menemukan bahwa ternyata dalam kitab ini ada juga bagian-bagian tertentu yang merupakan sebuah surat. Itulah sebabnya dalam kitab Wahyu kita mendapati ada jenis sastra di luar apokaliptik. Nah, itulah sebabnya maka waktu kita membaca Alkitab, waktu kita mencoba menafsir Alkitab, kita harus mengerti, kita harus mengenali bahwa tulisan-tulisan jenis sastra di dalam Alkitab itu penting untuk dikenali, tapi kita jangan hanya mengenali secara umum jenis sastra daripada tulisan-tulisan Alkitab, tapi kita harus mengerti dengan lebih detail, menangkap dengan lebih detail bagian-bagian mana dalam tulisan Alkitab menggunakan jenis sastra yang lain. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari jenis sastra, dan itulah pelajaran kita pada hari ini.